Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Slamet Supriyadi dari Satuan Pendidikan SMK SBM Wirajomulyo. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Program Studi Informatika di Universitas Pendidikan Ganesha. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan. Nah, anak-anakku sekalian, mohon waktunya sebentar untuk berdiri. Saya ingin mengecek kondisi belajar kalian, kerapian kalian. Silakan berdiri sejenak. Oke, sudah rapi, sudah dimasukkan semua baju. Silakan duduk kembali. Nah, untuk anak-anakku sekalian, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kesempatan kali ini doa akan saya pimpin langsung. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Karena agama kita adalah agama Muslim semua ya. Ya, untuk itu kita doa raditu billah ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Untuk yang selanjutnya saya akan melakukan absensi siapa saja yang tidak hadir ya. Alicia Surtiani hadir. Arman Maulana. Alpa. Dela Nuria hadir. Dika Sari hadir. Dina Bunga Melani. Oke, kepada anak-anakku sekalian, karena kita sudah melakukan absensi tadi, hari ini materi pembelajaran kita adalah di KD 3.2 pada ranah pengetahuan, yaitu mendiskusikan unsur warna CMYK dan juga RGB. Nah, kemudian karena kita masih pada ranah pembelajaran yang sederhana, sehingganya nanti kita akan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, setelah melakukan kegiatan pembelajaran ya berdasarkan e-modul atau mungkin video pembelajaran, peserta didik mampu mengemukakan ini pada ranah C3 atau LOTS. Apa itu LOTS? LOTS itu adalah low order thinking skill. Ya, kemudian pada unsur warna CMYK dan juga RGB di dalam desain grafis dengan tepat. Kemudian tujuan yang kedua, setelah melakukan kegiatan pembelajaran berdasarkan e-modul atau video pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu menyimpulkan unsur warna CMYK dan juga RGB ya dengan tepat. Ini masuk ke dalam ranah HOTS atau high order thinking skill, yaitu nanti kalian akan dilatih untuk berpikir secara kritis. Nah, kalau tujuan pembelajaran sudah dipahami, sekarang saya ingin mengajak kalian untuk mereview pembelajaran yang sebelumnya. Kira-kira masih ada yang ingat atau tidak? Saya ingin tunjuk satu orang untuk mewakili Nadia. Apakah masih mengingat pembelajaran yang kita lakukan di pertemuan sebelumnya? Silakan dijawab. Pertemuan sebelumnya membahas tentang menempatkan tata letak desain grafis yang diimplementasikan ke dalam sketsa media promosi, yaitu poster. Nah, yang berikutnya saya akan mengajukan sebuah pertanyaan pemantik atau persepsi seperti biasanya. Pertanyaannya adalah apa yang kalian pikirkan tentang unsur warna dan mengklasifikasikannya untuk kebutuhan desain. Saya ingin Sri Wahyuni untuk menjawab. Silakan Sri. Unsur warna terdiri dari dua, yaitu CMYK dan RGB. Oke, jawaban Sri Wahyuni sudah sangat sesuai. Nah, dari tadi kita berbicara soal CMYK dan juga
RGB. Ya kalau kosakata dalam bahasa Indonesia baca biasa RGB. Tapi kalau dibaca dalam kosakata bahasa Inggris berarti RGB. Nah, kemudian kita akan melaksanakan ice breaking. Siap? Siap. Ice breakingnya adalah nanti tangan ke depan, puter terus. Tapi mata kita fokus terhadap tangan kita, jari kita. Nanti kalau saya perintahkan pegang dahi, gitu ya. Tapi kalau nanti itu semua sudah konsentrasi, agak dikecoh sedikit gitu ya. Oke, siap? Siap. Oke. Yuk, silakan tangan nunjuk ke depan. Ya, pandangan fokus ke jarinya masing-masing. Yuk, putar. Lebih kenceng lagi. Pegang hidung. Oke. Nah, kemudian apa motivasi pembelajaran kita pada hari ini? Motivasinya adalah kita manfaatkan kesempatan yang ada untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Karena di luar sana banyak orang yang ingin punya kesempatan seperti kalian belajar. Ingin punya kesempatan untuk sekolah. Nah, sementara kita yang bisa sekolah ini kita manfaatkan dengan baik. Kita asah senjata kita untuk mengarungi dunia usaha atau dunia kerja. Jadi semangat terus, manfaatkan waktunya untuk belajar. Oke, kemudian anak-anakku sekalian, kita akan masuk kepada fase 1 di pembelajaran kita, yaitu di KD 3.2, mendiskusikan unsur warna, CMYK dan juga RGB. Nah, mohon diperhatikan, saya akan putarkan satu video tentang materi terkait ya. Yang pertama, warna CMYK atau singkatan dari Cyan, Magenta, Yellow, Black. Bahasa Indonesianya cyan itu seperti biru muda ya, bisa kita lihat. Magenta itu seperti ya warna ungu keping-pingan, kemudian yellow itu warna kuning, dan black itu warna hitam. Nah, CMYK ini adalah model warna yang disusun atas 4 warna dasar ini. Ada cyan, magenta, yellow, black. CMYK ini juga termasuk warna primer atau warna-warna yang utama atau bukan warna yang campuran. Kemudian warna CMYK ini juga disebut sebagai warna proses atau 4 warna. Nah, adik-adik, secara konsep sebenarnya warna CMYK ini adalah model warna berbasis pengurangan sebagian gelombang cahaya. Saya ulangi lagi ya. Jadi warna CMYK ini adalah model perwarnaan dengan pengurangan sebagian gelombang cahaya atau biasa disebut sebagai subtractive color mode. Nah, kemudian kita bisa lihat warna CMYK ini, warna cyan, magenta, dan yellow, ketika disatukan itu akan membentuk satu warna penuh, yaitu warna hitam atau warna black. CMYK ini adalah format pewarnaan yang digunakan pada dunia percetakan. Kenapa ya kok dunia percetakan pakai warna CMYK? Oke, sekarang kita cari tahu alasannya. Kenapa kok warna CMYK itu digunakan dalam dunia percetakan? Alasan yang pertama, ketika adik-adik punya sebuah gambar di komputer kalian, gambar yang berwarna, ketika adik-adik mau mencetak atau mau ngeprint gambar tersebut, itu kan pasti ada media cetaknya ya. Dan media cetak itu adalah ya, kertas. Adik-adik perlu tahu, kertas itu warna dasarnya adalah warna putih, ya. Putih bersih atau putih yang terang, yang cerah. Nah, logikanya ketika adik-adik memberikan warna pada kertas putih tersebut, otomatis kertas yang putih tersebut yang awalnya terang akan menjadi lebih redup ketika adik-adik memberikan warna. Nah, jadi ini alasan kenapa kok warna desain ketika dicetak atau di print itu kok warnanya lebih redup ya, lebih gelap ya daripada di layar monitor ya. Seperti itu. Jadi konsepnya adalah terjadi pengurangan gelombang cahaya. Alasan yang kedua, printer di dunia percetakan ya, atau alat cetak di dunia percetakan itu pada umumnya menggunakan tinta warna CMYK. Mungkin adik-adik ada yang punya printer di rumah, atau mungkin adik-adik pernah ke tempat printer gitu, adik cermati di samping kanan atau samping kiri printer tersebut
ada seperti 4 botol di samping itu ya, 4 botol yang berisikan warna. Nah, ketika adik-adik cermati, itu ada 4 warna itu ya warna CMYK, ada warna cyan, ada warna magenta, ada warna yellow, dan warna black. Jadi 4 warna inilah yang menjadi warna dasar pada dunia percetakan. Nah, makanya ketika adik-adik besok membuat sebuah desain dan sudah tahu desain itu mau dicetak atau mau di print, adik-adik harus mengatur format perwarnaan menjadi warna CMYK agar warna yang dicetak itu atau warna yang dihasilkan itu lebih maksimal. Dan supaya juga adik-adik nggak kecewa karena ketika adik-adik membuat gambar atau mendesain di layar monitor, warnanya sudah cerah, warnanya sudah bagus, ketika dicetak kok warnanya jadi redup ya, warnanya jadi gelap ya. Nah, agar mengatasi kekecewaan tersebut, makanya adik-adik ketika memulai sebuah desain, adik-adik mengatur format perwarnaannya menjadi CMYK. Oke, kita tadi sudah menyaksikan videonya. Sekarang saya akan melaksanakan pretest. Tujuan pretest ini nanti untuk mengetahui kemampuan awal di dalam pembelajaran yang akan kita laksanakan pada hari ini, yaitu mendiskusikan unsur warna CMYK dan juga RGB. Silahkan dibuka ponselnya, kemudian menuju ke Google Chrome, boleh. Kemudian ketik joinmyquiz.com, kemudian silahkan di enter kode, diisi nama lengkapnya, jangan nama nama panggilan. Ayo silahkan semua. Oke, Rafiq sudah mulai menjawab, kemudian Suci. Pretest sudah dilaksanakan dan kita bisa lihat hasilnya. Di peringkat pertama ada Zahra, kemudian ada Rafiq, yang ketiga ada Rani Marlianti, dan seterusnya. Itu artinya sudah ada yang mulai paham, kemudian ada juga yang belum. Nah, ini semua akan kita jadikan acuan untuk belajar kita yang nantinya akan dilaksanakan post test itu dilaksanakan nanti setelah akhir pembelajaran untuk mengetahui tingkat keberhasilan kalian secara keseluruhan semuanya. Jadi tidak hanya 1-2 orang saja ya. Sekarang saya akan membagi kelompok kalian ya. Kelompoknya boleh di angka mungkin 4 anggota atau mungkin 5 anggota. Tetapi sebelum itu saya ingin membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Saya ingin kelompokkan kira-kira siapa yang masuk ke dalam visualisasi, kemudian siapa yang masuk ke dalam auditori ya, karena kita akan belajar berdiferensiasi konten gitu ya. Kelompok sudah dibagi ya. Sekarang saya akan berikan LKPD ke masing-masing kelompok. Dibaca instruksinya, kalau tidak paham boleh ditanyakan. Mau bertanya, ini bagaimana? Jadi di LKPD itu kan ada beberapa soal yang harus diisi. Tergantung pilihan kalian, kan tadi dilihat pakai yang visualisasi ya, pakai flipbook ya. Jadi jawaban-jawaban itu tercantum di materi itu. Jadi bagi tugas saja, Zahro yang membacakan soal, menulis jawaban, kemudian Neni membantu mencarikan jawabannya gitu ya. Silakan diisi. Yang lain kalau ada yang mau bertanya silakan. Keseluruhan peserta kelompok nanti karena masuk ke dalam penilaian, jadi diskusi yang aktif gitu ya. Ya, Pak. Jangan saling mengandalkan. Oke? Oke. Siap. Oke, berdasarkan pantauan tadi hampir di semua kelompok ya, tadi saya sudah cek, saya sudah lihat hasilnya sudah terlihat bagus. Penyelesaiannya tinggal beberapa persen. Untuk itu setelah ini nanti diselesaikan, kita lanjutkan dengan presentasi antar kelompok ya. Nanti ada diskusi tanya jawab
Siapa yang bertanya, siapa yang menjawab, kemudian ada yang mungkin berargumentasi, ada yang menyanggah, kemudian ada yang mendukung dan lain sebagainya. Silakan saling bisa bertanya begitu, berdiskusi dan berargumentasi. Nanti semuanya itu akan masuk ke dalam penilaian ya, baik penilaian sikap, kemudian pengetahuan dan lain sebagainya ya. Kelompok presentasi yang pertama adalah kelompok dari Dika Sari dan kawan-kawan. Silakan Dika Sari dan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dika Sari. Di sebelah saya ada Lisa Prastiwi dan Rani Marlianti. Baik, di sini kami akan menjelaskan atau membahas hasil kerja kelompok kami. Jadi di sini ada identifikasi warna yang ada pada gambar padi di bawah ini dan tuliskan jawaban kalian pada baris yang telah disediakan terkait unsur warna dan filosofinya. Warna hijau, filosofi warna hijau merupakan lambang dari ketenangan, kedamaian, dan kesegaran. Warna hijau dapat digunakan untuk memengaruhi manusia baik secara fisik maupun mental, karena dianggap mampu mengurangi rasa cemas dan depresi. Warna hijau kerap dipakai sebagai terapi dalam dunia psikologi. Selanjutnya warna kuning. Filosofi warna kuning juga disepakati oleh seluruh masyarakat dunia sebagai warna lampu lalu lintas dan rambu-rambu yang menunjukkan kehati-hatian. Kuning juga melambangkan kebahagiaan, optimisme, pencerahan, kreativitas, dan sinar matahari. Selain sisi positif, kuning juga memiliki makna negatif, diantaranya pengkhianatan dan egois. Sekian presentasi atau pembahasan dari hasil kerja kelompok kami. Adakah yang ingin bertanya? Oke, terima kasih, berikan aplaus dulu untuk kelompok Dika Sari dan kawan-kawan. Oke, bagus sekali. Nah, sekarang bagi peserta dari kelompok yang lain boleh mengajukan beberapa pertanyaan ya. Dimulai dengan angkat tangan dan menyebutkan namanya masing-masing, nama lengkap gitu ya, karena nanti akan saya catat ya, kita dapat poin penilaian. Oke, silakan, siapa yang ingin bertanya pertama? Yuk. Siapa? Bukan Suci ya. Oke, Suci, silakan Suci. Ayo. Saya Suci Ramadhani izin bertanya. Kemukakan kepada kami apa yang dimaksud dengan mode warna CMYK dan RGB. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Suci Ramadhani. Jadi yang dimaksud dengan mode warna CMYK dan RGB adalah mode warna CMYK yaitu cyan, magenta, yellow, dan black, atau blue, magenta, kuning, dan hitam. Sedangkan RGB adalah red, green, dan blue, atau merah, hijau, dan biru. Apakah jawabannya sudah cukup? Terima kasih atas jawabannya. Oke, terima kasih Suci sudah mengajukan satu pertanyaan, kemudian Dika Sari juga sudah menjawab dengan baik sekali. Satu kali aplaus lagi. Boleh? Oke, masuk ke penanya berikutnya. Kalau ada, dipersilakan. Siapa? Ada? Apa fungsi dari kedua warna tersebut? Jadi mode CMYK biasanya digunakan untuk kebutuhan cetak seperti undangan, poster, kartu identitas, dan lain-lain. Sedangkan mode RGB biasanya digunakan untuk kebutuhan digital seperti gambar web atau upload foto ke sosial media. Oke, terima kasih Nur Afifah dan juga Rani Marlianti sudah menyajikan pertanyaan dan juga jawaban. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada, mungkin bisa ditutup presentasinya untuk Dika Sari dan kawan-kawan, silahkan. Baik, sekian presentasi atau pembahasan tentang hasil kerja kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh berikan aplausnya. Kelompok 1 sudah presentasi. Selanjutnya kelompok yang berikutnya. Halo. Hai. Masih semangat? Masih
Masih. Oke, silakan kelompok kedua, kelompoknya Sri Wahyuni dan kawan-kawan untuk presentasi. Silakan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Selanjutnya, jelaskan arti warna-warna di bawah ini: hitam, kuning, dan merah. Warna hitam. Hitam dapat menggambarkan kewibawaan, keanggunan, kehormatan, kekuatan, bahkan kemewahan dengan kesan elegan. Sebagai contoh, banyak orang memilih warna hitam sebagai pakaian formal untuk menghadiri acara. Kuning. Kuning juga disepakati oleh seluruh masyarakat dunia sebagai warna lampu lalu lintas dan rambu-rambu yang menunjukkan kehati-hatian. Kuning juga melambangkan kebahagiaan, optimisme, pencerahan, kreativitas, dan sinar matahari. Selain sisi positif, kuning juga memiliki makna negatif, diantaranya pengkhianatan dan egois. Demikian presentasi dari kami. Apakah ada yang bertanya? Yuk, silahkan yang mau bertanya, tapi sebelum itu berikan aplaus dulu untuk kelompoknya Sri Wahyuni dan kawan-kawan. Nah, sekarang dipersilakan bagi dari kelompok lain yang ingin bertanya, dipersilakan. Siapa yang ingin bertanya? Lisa Prastiwi. Siap. Berdasarkan analisis dari kelompok kalian, jelaskan pada kami tentang pengelompokan pemanfaatan unsur warna dengan mode CMYK dan RGB. Kelompok RGB yaitu situs web, aplikasi, iklan elektronik, dan konten IG. Sedangkan CMYK yaitu pamflet, ID card, undangan, dan baliho. Sekian, apakah memuaskan? Terima kasih atas jawabannya. Ayo, oke, terima kasih untuk Lisa Prastiwi dan juga Sri Wahyuni sudah memberikan pertanyaan dan jawaban. Berikutnya yang ingin bertanya dipersilakan. Kira-kira siapa? Ada? Oke, Rafiq, silakan Rafiq. Apa yang dimaksud dengan warna primer? Warna primer adalah warna dasar yang dapat dicampur untuk menghasilkan warna baru. Ada 3 warna primer, yaitu merah, biru, dan kuning. Kombinasi warna tersebut akan menghasilkan warna sekunder. Misalnya warna merah dan kuning akan menghasilkan oranye. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Oke, terima kasih Rafiq dan juga Zelika sudah menjawab. Beri aplausnya. Ada lagi yang ingin ditanyakan kepada kelompok Sri Wahyuni dan kawan-kawan? Cukup? Cukup. Oke, kalau cukup silakan diakhiri presentasinya. Sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sudah melaksanakan presentasi di semua kelompok dan hasilnya sangat luar biasa bagus. Beri aplaus untuk kita semua ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Dan berikutnya adalah saya ingin coba menguji kembali sebagai bentuk post test atau tes terakhir ya, untuk mengetahui sudah sejauh mana kalian menguasai materi pada pembelajaran hari ini. Kalau tadi di peringkat 1 ada Rafiq tadi ya dan sebagainya, sekarang kita uji lagi kira-kira apakah sudah lebih dari 50% yang menguasai, dan saya berharap semuanya sudah menguasai, artinya sudah 100% menguasai. Siap? Oke, kalau sudah siap. Tapi sebelum itu kira-kira ada nggak yang mau dipertanyakan lagi? Ada? Ya, cukup? Oke. Yuk, silakan dipersiapkan ponselnya untuk mengerjakan post test. Yuk, silakan dilakukan post test. Caranya sama dengan yang pretest tadi, ya. Ketik joinmyquiz.com kemudian diisi kodenya. Beberapa yang sudah selesai. Ada Zahra. Rentang waktu 6 second, kemudian benar semua ya. Kemudian Selika. Benar 3. Kemudian Suci sudah ini ya. Benar 5, oke, bagus sekali.
Lisa Prastiwi sudah. Benar 3. Kemudian April. Benar 4. Kemudian Tutut Amanah. Benar 5. Oke, saya kira bagus hasilnya. Oke, saya kira untuk post test cukup dan hasilnya luar biasa memuaskan bagi saya. Yang lain nanti bisa dievaluasi lagi ya, agar keberhasilan mencapai 100%. Halo. Nah, karena sekarang ini sudah di fase terakhir pembelajaran kita, saya akan memberikan satu penguatan pembelajaran bahwa dua mode warna CMYK dan juga RGB ini memiliki klasifikasi tersendiri, kemudian memiliki fungsi tersendiri. Kalau intinya secara sederhana begini, kalau kalian melakukan sebuah desain yang nantinya akan dicetak, disesuaikan dengan mode warna mesin cetak, yaitu CMYK. Tapi kalau tidak dicetak dan hanya dijadikan sebagai bahan media multimedia digital, misal kita upload ke media sosial dan lain sebagainya, itu kita mendesain dengan menggunakan warna RGB. Paham? Paham. Oke, bagus kalau itu sudah paham. Sekarang saya akan merefleksi pembelajaran pada hari ini. Hari ini saya menggunakan model problem based learning. Saya ingin mengajukan pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu bagaimana proses pembelajaran pada hari ini. Saya ingin bertanya kepada April. Silakan April untuk menjawab bagaimana proses pembelajaran yang saya gunakan pada hari ini. Pelajaran hari ini sangat baik karena semakin matang dalam membuat strategi pembelajaran dan juga ada pendekatan pada peserta didik. Terima kasih April sudah menjawab. Nah, berikutnya pertanyaan yang kedua, yaitu apa kendala yang dialami pada proses pembelajaran pada hari ini. Saya ingin bertanya pada Istiqomah. Ya. Oke, silakan Istiqomah. Izin menjawab, kendalanya ada kurang komunikatif, ada juga yang kurang aktif. Terima kasih Istiqomah sudah memberikan tanggapan. Berikutnya, apakah pembelajaran yang saya terapkan menggunakan model problem based learning ini menyenangkan atau tidak? Saya ingin bertanya kepada Anya, silakan Anya. Menyenangkan karena kami lebih banyak berperan aktif dalam belajar, tidak seperti dulu. Guru hanya banyak berceramah, itu bikin mata kita ngantuk, Pak. Maaf ya Pak ya. Betul Pak, kalau bisa semua guru seperti ini, kita jadi semangat belajar, guru ceria, kita juga nyaman. Baik, terima kasih April, kemudian Istiqomah, kemudian Anya, Tauneni, dan juga Zahra sudah memberikan tanggapan terkait dengan pembelajaran pada hari ini. Dan saya akan memberikan satu tindak lanjut pembelajaran yang akan kita tempuh di pertemuan berikutnya, yaitu mengkombinasikan unsur warna CMYK dan juga RGB. Silakan mulai diulik-ulik, dibuka ya. Gawainya dimanfaatkan, kemudian ada koneksi internet dimanfaatkan, jangan hanya untuk bermain-main saja, mulai di sepil-sepil sedikit gitu ya. Oke, saya kira cukup pembelajaran pada hari ini. Terima kasih. Betul yang disampaikan oleh beberapa responden tadi, termasuk dari Anya atau Neni dan juga Zahra, bahwa guru harus selalu mengupdate keterampilannya dalam pembelajaran, bisa menerapkan beberapa model ya, model problem based learning, kemudian project based learning, pendekatan TPEC, kemudian pembelajaran berdiferensiasi. Nah, itu sangat bagus karena itu lebih terfokus kepada peserta didik. Saya kira pembelajaran pada hari ini cukup, kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Sebelum itu silakan ditutup dengan doa agar apa yang kita lakukan pada hari ini mendapatkan berkah dan kemanfaatan bagi kita untuk mengarungi hidup di dunia sebagai bekal kehidupan di akhirat. Doa saya serahkan kepada Dina. Silakan Dina. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Sebelum akhir pembelajaran saya ingatkan kembali, silakan nanti sebelum pulang dirapikan dulu tempat duduknya. Sampah-sampah yang berserakan tolong dikondisikan ya. Siap? Siap. Hati-hati, semoga selamat sampai di rumah. Ketemu lagi di pertemuan yang berikutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, silakan.